baku. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, silakan Nak, Naisan pimpin temannya untuk membaca doa. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Dengarkan namanya. Amelia Putri Cantika. Hadir, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama dulu Nak ya menyanyikan salah satu lagu nasional. Menyanyi yang semangat Nak ya, supaya sebentar semangat juga belajarnya. Semangat kita lagi, pembiasaan kita. Ibu mulai ya. Tepuk PPK. Kita akan melakukan senam otak atau saklar otak. Jadi sebentar kalian menyaksikan video, kalian ikuti gerakannya Nak ya. Jadi tujuan dari kegiatan saklar otak ini atau senam otak ini supaya meningkatkan daya ingat kita, menjaga keseimbangan otak kiri dan kanan, kemudian supaya kita menjadi lebih senang. Ya. Pada pertemuan kita kali ini kita sudah masuk di tema 9 kayanya negeriku dengan tema 2 pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, melalui pengamatan video wawancara kalian dapat mengemukakan informasi dengan tepat kegiatan wawancara. Jadi pengertian kegiatan wawancara atau wawancara itu sendiri adalah bentuk komunikasi lisan atau kegiatan tanya jawab yang disusun oleh 2 orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh untuk membahas suatu topik tertentu untuk mendapatkan informasi atau pendapat. Ya, jadi itu tadi pengertian dari wawancara. Kemudian proses wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi bolak-balik antara pewawancara dan orang yang diwawancarai atau disebut dengan narasumber. Ya, yang pernah kita lakukan, Ibu sudah pernah memberikan tugas sebelumnya, tugas wawancara dengan orang tuanya, ya kan? Ya, bagus. Kemudian, jadi untuk terjalinnya itu kegiatan wawancara tidak boleh kalau hanya 1 orang saja. Jadi harus lebih daripada 1 orang. Boleh 2 orang atau 3 ataupun lebih juga boleh. Jadi ada yang bertindak sebagai pewawancara yang bertanya, dan ada yang bertindak sebagai narasumber atau orang yang akan ditanya, diwawancarai. Kemudian bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam bentuk tulis atau direkam. Sekarang yang pernah kamu lakukan adalah ditulis ya? Ya, dalam bentuk tulis. Nah, yang menjadi fokus kita pada hari ini dalam melakukan wawancara dan melaporkan hasil wawancara, kita harus menggunakan kalimat dengan kosakata baku yang benar. Nah, Ibu jelaskan dulu ya. Ibu jelaskan dulu mengenai kosakata baku. Jadi yang pertama, kosakata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Ciri-ciri kalimat yang menggunakan kosakata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Jadi kalau misalkan kita orang Makassar, dialek orang Makassar itu tidak masuk dalam kosakata baku. Nah, ini tadi beberapa contoh kosakata baku. Tadi kita sudah mempelajari mengenai kosakata baku, pengertiannya, ciri-cirinya, contoh-contohnya. Sekarang kita beralih ke kosakata tidak baku. Ayo, jadi kebalikan dari tadi, Nak. Kosakata baku kebalikan dari
tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ayo. Ferdi itu pengen jadi Ferdi sendiri. Iya. Enaknya jadi artis. Enak nggak jadi artis? Iya. Ngerti? Enggak. Ya silakan yang masuk dari videonya. Berdiskusi. Ya. Jadi Zainal narasumbernya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Rahmat? Baik nak. Bolehkah saya mewawancara Pak Rahmat? Boleh nak. Saya ingin mewawancara Bapak Rahmat tentang pekerjaan Bapak sebagai pembuat tato. Iya silakan nak. Sudah berapa lama Pak Rahmat menjadi pembuat patung? Sudah 10 tahun. Mengapa Pak Rahmat memilih pekerjaan sebagai pembuat patung? Karena di daerah kami ada penambangan tanah dan masih banyak lahan kosong untuk digali. Baik anak-anak, kegiatan berikutnya. Jadi tadi kita sudah mengamati video, di situ ada Ferdi. Ferdi ya, sebagai anak, dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai anak untuk bersekolah. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian, Ibu sudah bagikan bukunya, silahkan kalian baca mengenai hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Silahkan dibaca nak. Ada di halaman 61. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, silahkan perhatikan dulu nak. Silahkan perhatikan gambar yang ada di atas. Ayo, ini terlihat gambar apa ini nak? Apa? Lebih besar supaya bisa ibu dengar? Baik, ini adalah gambar orang yang sedang menjaga pos ronda. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi dengan teman kelompok ya untuk mencatat hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu kasih kesempatan untuk siapa yang mau naik mewakili kelompoknya untuk membacakan. Bagus, silahkan. Jadi Dira silahkan baca tentang kewajibannya. Tabel kewajiban. Contoh pelaksanakan kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan, menaati peraturan, menghormati orang di sekitar, menjaga toleransi agama, menjaga kebersihan lingkungan. Bagus, tepuk tangan untuk Dira. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku, tapi kita harus memperhatikan penggunaan nada dan tempo lagunya. Secara lambat atau temponya lagu atau lambat ya. Jadi pada saat kita menyanyi lagu Tanah Airku, maka kita menyanyikannya secara simak. Pengetahuan apakah yang telah kamu dapatkan pada pertemuan hari ini? Apa ya, bagus. Apa lagi? Betul. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, jadi Naya, pertama kita harus terbiasa menggunakan kosakata baku, apalagi dalam penulisan seperti tadi teks wawancara, masih penulisan teks wawancara. Kemudian kita juga harus mengetahui dan memahami apa contoh dari hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat
melaksanakan kewajiban kita dan mendapatkan hak kita. Dan terakhir tadi tentang lagu Tanah Airku, jadi ingat ya, lagu Tanah Airku kita nyanyikan secara lambat atau perlahan atau disebut dengan tempo yang largo atau lambat. Ayo sebelum kita mengakhiri, tepuk semangat dulu. Ibu dan sudah loyo semua. Tepuk semangat. Ya, demikian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Sebelum kita pulang, silakan dirapikan bukunya, nak. Masukkan ke dalam tas. Ini buku paketnya silakan dipukul. Siap ya? Sebelum kita pulang, silakan duduk kembali. Ayo dilakukan, nak. Ya, sebelum kita pulang, silakan ke kelasnya Ihsan naik